Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kalibrantas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur atau Medang Kamulan, yaitu Dharmawangsa Airlangga membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Pertama, Kahuripan atau Jenggala diberikan kepada putranya Mapanji Garasakan. Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang, delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya adalah Kahuripan. Yang kedua adalah Panjalu atau Kediri, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri, meliputi Kediri, Madiun, dan dengan ibu kotanya Kota Daha. Bersejarah, yang pertama adalah Prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran yang berangkat tahun 1052 Masehi menjelaskan kemenangan Kerajaan Kediri atas Jenggala. Yang kedua adalah Prasasti Hantang tahun 1135 atau 1052 Masehi menjelaskan Kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Pada prasasti ini terdapat semboyan Panjalu Jayati yang memiliki arti Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan atas anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang dengan Jenggala. Dan dari prasasti tersebut dapat diketahui jika Raja Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Sastra. Yang pertama adalah Kakawin Bharatayuda, ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panulu. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Korawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Jenggala. Yang kedua, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Dan yang ketiga, zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja yang menulis Kakawin Samaradahana. Dan yang keempat, zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga bernama Empu Monaguna yang menulis Sumanasantaka dan Empu Triguna yang menulis Kresnayana. Dan yang kelima adalah berita Cina tersebut disusun melalui kitab yang berjudul Ling Mai Taita yang ditulis oleh Cho Ku Fei tahun 1178 Masehi dan kitab Chu Fanchi yang ditulis oleh Chao Jukua tahun 1225 Masehi. Kondisi politik berikut adalah raja yang tercatat pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Rakai Sirikan Sri Samarawijaya. Raja pertama Kediri. Selama menjadi Raja Kediri, Samarawijaya selalu berselisih paham dengan saudaranya Mapanji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Keduanya merasa berhak atas seluruh takhta Raja Airlangga. Kerajaan Medang Kamulan yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Akhirnya perselisihan tersebut menimbulkan perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Jayabaya dan berhasil menaklukkan Jenggala. Yang kedua adalah Raja Jayabaya. Jayabaya adalah Raja Kediri yang mempunyai kemampuan dengan ramalan-ramalan. Ia juga seorang sastrawan. Pada masa pemerintahannya, Kediri mencapai puncak kejayaannya. Tidak saja berkembang sebagai negara agraris, tetapi juga kerajaan maritim. Adanya jabatan Senapati Sarwajala yang dapat disamakan dengan Laksamana atau Panglima Angkatan Laut, menunjukkan kemajuan Kediri dalam bidang maritim. Yang ketiga adalah Kameswara. Ia terkenal karena pada masa pemerintahannya, karya sastra Jawa berkembang pesat, seperti kitab-kitab dalam bentuk kakawin dan cerita Panji atau kisah kepahlawan lainnya. Kameswara menikah dengan seorang putri dari Jenggala bernama Kirana, alias Putri Chandra Kirana. Kisah perkawinan ini ditulis dalam Kakawin Samaradahana oleh Empu Darmaja.
Masa pemerintahan Kameswara tidak lama. Pada 1185 ia digantikan oleh Kertajaya yang merupakan Prabu Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Pokok permasalahannya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang Akuwu atau bupati dari Tumapel, bagian dari Kediri bernama Ken Arok, mengalahkan Kertajaya. Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Kondisi ekonomi. Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulat sutra. Dengan demikian, dipandang dari aspek ekonomi, kerajaan Kediri cukup makmur. Hal ini terlihat dari kemampuan kerajaan memberikan penghasilan tetap kepada para pegawainya, dibayar dengan hasil bumi. Keterangan ini diperoleh berdasarkan kitab Chi Fanchi dan kitab Ling Wai Taita. Mata uang yang digunakan terbuat dari emas dan campuran. Kondisi sosial. Kehidupan sosial pada zaman kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Ling Wai Taita yang disusun oleh Chow Pu Fei pada tahun 1178 Masehi. Dalam kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri menggunakan kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah masyarakatnya rata-rata sangatlah rapi dan bersih. Lantainya terbuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangatlah memerhatikan keadaan masyarakatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Yang pertama adalah golongan masyarakat pusat atau kerajaan, adalah masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Yang kedua adalah golongan masyarakat tani atau daerah, adalah golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani atau daerah. Dan yang terakhir adalah golongan masyarakat non-pemerintah, adalah golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wiraswasta. Kerajaan Kediri runtuh karena pada masa pemerintahan Kertajaya berdasarkan kitab Pararaton dan Negara Kertagama, pada masa itu Kertajaya mengalami pertentangan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, Akuwu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Dalam peperangan tersebut, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu, menandai berakhirnya masa kejayaan kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian Kediri menjadi bawahan Tumapel atau Singosari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, kerajaan Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singosari. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya, sebagai bupati kerajaan Kediri. Pada tahun 1258, Jayasabha digantikan oleh putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu, yang mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertajaya, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri. Berikut ini merupakan peninggalan kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Candri Tondowongso. Yang kedua adalah Candi Panataran, dan yang ketiga adalah Candi Mirigambar. Kemudian ada kitab Kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Seda dan juga Empu Panulu dengan isi kitab yang menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Raja Jenggala, Jayabaya, dan akhirnya berhasil menaklukkan Panjalu. Kisah perjuangan Raja Jayabaya ini dianalogikan menjadi kisah peperangan dari Kuara dan Pandawa di dalam kisah Mahabharata. Tresnayana.
Peninggalan kerajaan Kediri selanjutnya adalah Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana dikarang oleh Empu Triguna yang isinya menceritakan tentang riwayat hidup Kresna, yakni seorang anak yang mempunyai kekuatan besar dan akan tetapi sangat senang menolong orang lain. Dalam kitab ini diceritakan tentang Kresna yang sangat disukai oleh rakyat dan ia menikah dengan Dewi Rukmin. Dan kemudian adalah Kitab Samaradana, dikarang oleh Empu Darmaja yang isinya menceritakan tentang kisah Dewa Kama serta Dewi Ratih yang merupakan sepasang suami istri menghilang secara misterius sebab terkena api yang keluar dari mata ketiga Dewa Siwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Berikut ini merupakan peta dan lokasi dari Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Sumber sejarah Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Kitab Pararaton. Dalam kitab ini kita dapat mengetahui mengenai asal-usul dari raja pertama Kerajaan Singasari yaitu Ken Arok. Yang kedua adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini merupakan karangan Empu Prapanca yang isinya menjelaskan ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama Singasari merupakan Tumapel. Selanjutnya adalah bangunan candi. Keberadaan Kerajaan Singasari juga dibuktikan dengan penemuan beberapa candi, yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Lalu Prasasti Kudadu menyatakan bahwa nama asli Singasari adalah Tumapel. Lalu berita Cina yang mengatakan bahwa Kaisar Kubilai Khan mengirim pasukannya untuk menyerang Kerajaan Singasari. Kronik Tiongkok, di mana nama Tumapel muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Berikut ini merupakan daftar raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Ken Arok, lalu Anusapati, Panji Tohjaya, Ranggawuni atau Sri Raja Wisnuwardana, dan yang terakhir adalah Kertanegara. Ken Arok memerintah 1222 sampai 1227. Lahir dari keluarga petani, berkat jasa seorang pendeta bernama Lohgawe, ia menjadi pengawal pribadi Akuwu atau Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok memesan sebuah keris pada seorang ahli pembuat keris bernama Empu Gandring. Dengan keris itu ia membunuh Empu Gandring dan Tunggul Ametung. Ia kemudian memperistri Ken Dedes yang merupakan istri Tunggul Ametung dan menjadi Akuwu Tumapel yang baru. Hanya menjadi Akuwu tidak memuaskan Ken Arok. Ia mencari cara untuk mengalahkan Kertajaya, yaitu Raja Kediri. Ia mendapatkan kesempatan ketika datang serombongan Brahmana dari Kediri meminta perlindungan. Para Brahmana ini tidak mau tunduk pada keinginan Kertajaya agar menyembahnya sebagai dewa. Hal ini dimanfaatkan Ken Arok dengan melakukan pemberontakan dan mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter. Ken Arok lalu menjadi raja, mempersatukan seluruh wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel, serta membangun kerajaan baru dengan nama Singasari. Ia juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru, dinasti Girindra. Anusapati merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ken Arok kemudian tewas dibunuh oleh Anusapati. Kemudian tahta raja kerajaan Singasari dapat beralih kepadanya. Anusapati memerintah selama kurang lebih 21 tahun. Saat ia memimpin, kerajaan Singasari tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Kemudian kematian raja pertama Ken Arok dapat terbongkar dan diketahui oleh Tohjaya, putra kandung Ken Arok. Tohjaya kemudian mengatur strategi untuk membunuh Anusapati, dan akhirnya Anusapati dibunuh menggunakan keris Empu Gandring. Keris itu ditusukkan ke Anusapati sampai wafat. Panji Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjaya membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh Anusapati. Oleh Tohjaya, kekuasaan kerajaan Singasari kemudian berada di tangannya. Akan tetapi, kekuasaan dari Tohjaya tidak berlangsung lama, karena aksi balas dendam masih berlanjut.
Tojaya dibunuh oleh anak dari Anusapati yakni Ranggawuni. Dengan bantuan anak buahnya, Ranggawuni berhasil membunuh Tojaya dan merebut kekuasaan kerajaan Singasari. Ranggawuni atau Sri Raja Wisnuwardana merupakan anak Anusapati. Dalam pemerintahan Ranggawuni, kerajaan Singasari sedikit demi sedikit mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini dengan ditandainya dengan ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Kemudian pada tahun 1254, Ranggawuni menyerahkan kekuasaan kerajaan Singasari kepada anaknya yang masih muda bernama Kertanegara. Ia kemudian menjadi raja muda. Kertanegara dipersiapkan untuk menjadi raja besar. Setelah itu sekitar tahun 1268 Ranggawuni meninggal. Kertanegara merupakan raja kerajaan Singasari yang terbesar dan terakhir. Kebesaran Kertanegara dibuktikan dengan cita-citanya untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Untuk itu, ia banyak mengirimkan utusan atau ekspedisi khususnya ke kerajaan di luar Jawa yang disebut dengan politik Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, ia mengirimkan ekspedisi ke Melayu atau disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Menjalin persahabatan dengan kerajaan Melayu, pada tahun 1286 ia kembali mengirimkan ekspedisi dengan membawa arca Amogapasa sebagai hadiah untuk Sri Maharaja Mauliwarmadewa. Ekspedisi Pamalayu memiliki tujuan khusus, yakni menjalin kerjasama pertahanan untuk menghadapi ekspedisi Mongol di bawah Kubilai Khan ke Asia Tenggara. Kondisi ekonomi. Sumber sejarah mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Singasari sama sekali tidak ada. Akan tetapi, berdasarkan analisis mengenai pusat kerajaan Singasari yang berada di sekitar Sungai Brantas, dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi masyarakat mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini didukung hasil bumi yang sangat melimpah, sehingga Kertanegara melakukan perluasan wilayah terhadap tempat-tempat yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dengan analisis tersebut, sektor perdagangan juga menjadi sektor yang sangat vital dalam pengembangan perekonomian kerajaan Singasari. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, pada kehidupan masyarakat kerajaan Singasari mengalami pasang surut, yakni sejak zaman Ken Arok sampai Wisnuwardana. Pada masa Ken Arok, kehidupan sosial sangat terjamin. Hal ini ditandai dengan kemakmuran dan ketentraman kehidupan masyarakat kerajaan Singasari. Selanjutnya pada masa Raja Anusapati, masyarakat Singasari kehidupannya mulai terabaikan karena raja lebih mementingkan hobinya yakni sabung ayam ketimbang mengurusi kemakmuran rakyatnya. Pada masa Wisnuwardana menjadi raja kerajaan Singasari, keadaan sosial masyarakat kerajaan Singasari semakin membaik. Kemakmuran rakyat makin dapat dirasakan serta dapat hidup dengan aman dan sejahtera saat pemerintahan Raja Kertanegara. Raja Kertanegara melakukan pembangunan dengan kerja keras dan tanpa henti. Namun secara garis besar, berdasarkan kitab Pararaton dan Negara Kertagama diterangkan bahwa masyarakat Singasari terbagi dalam kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas meliputi keluarga raja dan kaum bangsawan, kelas bawah adalah rakyat biasa. Keruntuhan kerajaan Singasari. Ekspansi Mongol akhirnya memang sulit dibendung. Pada tahun 1281, Mongol berhasil menguasai kerajaan Champa di Vietnam, dan pada tahun 1287 menguasai Pagam di Burma. Sejak tahun 1280 hingga 1289, Kubilai Khan telah beberapa kali mengirim utusan ke Singasari demi meminta Kertanegara untuk tunduk. Kertanegara menolak bahkan menghina Kubilai Khan dengan memotong telinga salah seorang utusan terakhir Mongol. Mongol malah besar, Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Namun sebelum pasukan Mongol datang, Raja Kertanegara tewas dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang merupakan keturunan Kertajaya dari Kerajaan Kediri, membunuh Kertanegara atas saran Arya Wirararaja, Bupati Sumenep, Madura. Dan Jayakatwang sendiri adalah Bupati Gelang-Gelang bagian dari Kerajaan Singasari yang ingin memulihkan Kerajaan Kediri.
Selain karena pasukan Singasari banyak berkonsentrasi ke wilayah di luar Jawa, strategi berikut ini juga memuluskan serangan Jayakatwang. Ia mengirimkan pasukan kecil untuk menyerbu Singasari dari utara. Kertanegara terkecoh, mengira itulah pasukan utama Jayakatwang. Ia lantas mengirim menantunya Raden Wijaya untuk menghadapi pasukan utara itu. Raden Wijaya berhasil, padahal itu hanyalah taktik Jayakatwang supaya pertahanan di kota Singasari kosong. Tanpa diduga, pasukan kedua datang dari selatan yang justru lebih besar menyerang Singasari. Dalam serangan kedua ini, Kertanegara tewas. Jayakatwang kemudian menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara, berakhir pula lah kerajaan Singasari. Dan Raden Wijaya, menantu Kertanegara, kelak menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Berikut ini merupakan beberapa peninggalan dari kerajaan Singasari, yakni Candi Singasari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Candi Jawi, Candi Kidal, Arca Dwarapala, Prasasti Singasari, dan Prasasti Wurare. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.